Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First and foremost, let us give thanks to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat umur agar kita selalu bersyukur dan bertafakur. Hidup jujur, tidak takabur dengan mengharapkan nikmat kubur. Yang telah menciptakan aku dan Mang Dindan Abdul Ghafur. Yang terhormat para asatidah, para alim ulama, para asatidah, para dain dayat, yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukajadi beserta stafnya dari atasan sampai bawahan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini yang saya hormati. Dan tidak lupa kepada para santri-santriat, senior dan junior yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiens yang menggelutu nanti akan bikin sakit hatiku. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini, bukan pula untuk menampilkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini, tapi berdirinya saya di sini hanya ingin belajar menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata yang akan saya sampaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada tanggal 27 Rajab, bulan yang mulia yang istimewa, di mana kalau kita kaitkan kata Rajab terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Apa aja? Ro, jim, ba. Ro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jim Jibril Alaihi Salam, dan ba buruk. Karena di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang dikehendaki oleh Allah, diperanin oleh Rasulullah, malaikat Jibril dan juga Buruk. Peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam dan dalam dakwah Rasulullah di kota Makkah. Pada bulan Rajab dari tahun ke-10 dari masa kenabian, terjadilah peristiwa yang sangat membuat Rasul sedih. Diawali dengan meninggalnya Abu Thalib, padahal Abu Thalib adalah paman yang paling membela. Kemudian masih di tahun yang sama, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Bertambahlah kesedihan Rasul, sudah ditinggal oleh paman tercinta, ditinggal pula oleh istri setia yang selama 1/4 abad mendukung dakwah Rasul. Untuk mengenang istrinya, Rasul bersabda, "Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang mau beriman. Dia telah membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikannya. Allah mengkaruniakanku anak darinya, sedangkan tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya." Hadis riwayat Ahmad. Terasa oleh kita bagaimana sedihnya ditinggal oleh sosok yang sangat penting, betul? Pasti sedih kan? Jangankan ditinggal oleh sosok yang sangat penting, baru ditinggal pacar aja udah gak enak makan, gak fokus belajar, gak nyenyak tidur, masih di tahun ke-10 dari masa kenabian, cobaan demi cobaan datang kepada Rasul dari kaumnya sendiri. Kemudian Rasul pergi ke Taif. Kemana Bu? Taif. Ayo nonton Ji. Berbagai ujian yang dirasakan. Kemudian tercatat dalam sejarah di tahun ke-10 dari masa kenabian disebut dengan Amul Huzni. Apakah Amul Huzni? Tahun kesedihan. Di balik kesedihan itu Allah menghendaki peristiwa yang disebut Isra Mi'raj. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, Korikeun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya tanda-tanda kebesaran kami. Dalam kitab Khulasatun Nurul Yaqin disebutkan bahwa Isra adalah perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah naiknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke tempat yang paling tinggi dan di sanalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Inilah dia kisah Isra Mi'raj, bukan cerita, bukan dongeng, bukan sinetron yang dibuat-buat, tapi ini adalah kisah yang mengandung banyak hikmah. Apa tujuan Allah mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi? Apa coba? Gak tahu. Tujuan Allah mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi yaitu untuk memberikan derajat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan siapa Isra'nya junjungan kita? Dengan siapa? Disertai dengan malaikat Jibril, Mikail, dan diberi kendaraan buruk. Buruk adalah hewan yang lajunya cepat bagaikan layangan. Bagaikan barkun atau kilat. Rosi. Tidak bisa dikalahkan oleh lajunya mobil F1. Wih. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak 1526,4 km hanya mampu ditempuh dalam sekejap saja. Belum lagi ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi hanya waktu dalam 1 malam saja. Masya Allah. Kemana ini teh? Ayo. Kemudian dari langit 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah ke Mustawan. Di sana ada seorang pemuda di dalam cahaya. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai pemuda, apakah engkau malaikat?" Jawab pemuda, Kebangetan gitu eleh ku cinta. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Terus Anda nabi?" "Bukan, saya hanya manusia biasa." "Kenapa Anda bisa dapat sebahagia ini?" "Kenapa coba?" Meren. Karena di waktu di dunia pemuda itu melaksanakan 3 perkara. Pertama, lidahnya tidak henti untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, dia selalu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, hatinya selalu terkait kepada masjid. Masya Allah. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat ajaib di luar akal manusia. Sponsori oleh Ale. Secara ilmiah, apa-apa dan siapa saja, mau itu logam, mau itu besi, jika melewati lapisan atmosfer pasti terbakar. Tapi ketika itu Rasul pergi ke Sidratul Muntaha pasti melewati lapisan atmosfer kan? Pasti kan? Ya. Yuk. Tapi tidak terbakar sama sekali. Masya Allah. Bu. Di bumi. Rana jauh. Kang, telah naik kuda? Keledai meren. Bigol. Tahu bigol? Apalagi bigol ya, karena di Indonesia itu tidak ada bigol. Oh, benar. Banyak ya jenis kuda, ada kuda Sumbawa, ada kuda Arabian. Dan ada kuda yang paling jahat yaitu kuda Kambing lumping, goleng. karena takut kesurupan. Dan ada Kambing juga goleng. kuda yang paling sayang, kuda yang paling baik, kedapatkan cintamu di sini. Insya Allah setelah mendengar ceramah dari saya doain supaya bisa pergi ke Mekah, Amin. Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, syai dan Safa ke Marwah, pulang ke Indonesia bisa beli rumah, jadi anak yang soleh-solehah agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Taufik wal hidayah, fastabakullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.